Madrid berhasil memastikan langkah mereka ke 8 besar Liga Champions, di mana hal tersebut terjadi usai Madrid main imbang 1-1 melawan RB Leipzig dan lolos dengan agregat 2-1. Yap, meskipun menang, tentu saja siapapun yang nonton pertandingan ini pasti merasa kalau Madrid bermain sangat buruk. Hanya saja faktor kualitas pemain dan luck yang masih berpihak membuat Madrid ini berhasil lolos. Nah, di satu sisi, di antara semua pemain kecuali Lunin yang emang tampil oke, mungkin penampilan Rudiger lah yang layak diapresiasi, di mana bek asal Jerman tersebut benar-benar bekerja keras di laga ini. Dan sekali lagi, meskipun lolos, Real Madrid harus benar-benar mengevaluasi penampilan mereka kali ini. Sebab pastinya, di babak 8 besar, lawan yang dihadapi pasti jauh lebih sulit dari ini. Pertandingan melawan RB Leipzig benar-benar cukup membuat fans Madrid deg-degan. Pasalnya di laga ini, Madrid beneran terbantu oleh yang namanya keberuntungan. Hal itu tidak terlepas dari underperformnya pemain yang selama ini diandalkan. Dan juga beberapa eksperimen yang dilakukan Ancelotti tak berjalan maksimal. Ya, pada pertandingan ini, Don Carlo secara tak terduga menaruh Jude Bellingham sebagai false nine. Meskipun di atas kertas adalah 4-3-3, akan tetapi realitanya, Madrid ini main dengan 4-4-2. Sialnya banyak pemain yang underperform di laga ini, terutama barisan gelandang. Mulai dari Camavinga, Tchouaméni, hingga Toni Kroos. Semuanya benar-benar drop. Belum lagi para pemain belakang yang sering salah passing, membuat segalanya terasa jadi sangat sulit buat Madrid. Terlebih di laga ini, Madrid benar-benar minim kreasi dan peluang besar. Bayangin aja, dari 11 kali percobaan shots, nilai XG mereka hanya 0,69. Berbanding terbalik dengan tim tamu yang bahkan lebih banyak mendapatkan peluang. Yap, Leipzig di laga ini mampu melepas 20 kali percobaan shots dengan nilai XG 1,13. Beruntung kualitas pemain Leipzig ini pas-pasan, sehingga dari bejibun peluang yang ada, nyaris semuanya terbuang sia-sia. Yap, meskipun bermain buruk, pada akhirnya Madrid membuktikan kalau mereka benar-benar ditolong kualitas individu pemainnya. Di mana gol Madrid sendiri tercipta melalui satu counter khas Madrid yang dicetak Vini melalui assist Bellingham di menit 65. Akan tetapi 3 menit berselang, Leipzig mampu membuat kedudukan jadi 1-1 yang akhirnya membuat fans Madrid beneran deg-degan. Pasalnya berulang kali tim tamu mampu merepotkan pertahanan Madrid dan bahkan mereka nyaris menyamakan kedudukan andai peluang Dani Olmo di akhir laga nggak kena mistar. Alhasil skor 1-1 pun cukup untuk membuat Madrid lolos dengan keunggulan agregat 2-1. Yap, di laga ini, pujian layak disematkan kepada Rudiger. Emang Vini dan Bellingham yang berperan besar dalam proses gol Madrid. Akan tetapi setelah itu, penampilan keduanya secara keseluruhan gak maksimal di laga ini. Dan malah Rudiger yang beberapa kali harus berjibaku menahan serangan Leipzig, seperti saat ia sukses menahan peluang besar yang didapatkan tim tamu. Tercatat sepanjang laga, ex-pemain Chelsea tersebut mampu melakukan 3 clearance, 3 blok, dan 1 tackle sukses serta memenangkan 3 duel. Yap, memang harus diakui, kalau di laga ini Rudiger benar-benar bermain sangat garang. Termaksud saat ia membuat striker Leipzig, Luis Openda jiper. Tampak dalam sebuah momen di sudut lapangan, Openda yang tampak sedikit diving ditegur oleh Carvajal. Nggak tahu kenapa ini pemain malah nyolot dan terdengar jelas memberikan umpatan nggak pantas serta ingin mengajak Carvajal adu mekanik. Melihat hal itu, Rudiger dengan tatapan sinis yang disertai senyum sadis seketika langsung membuat penyerang asal Belgia itu kicep. Sontak momen itu pun mendapatkan atensi dari penonton yang melihatnya di stadion. Sebab semua tahu kalau Rudiger ini terkenal sangat kocak dengan beragam aksinya. Namun di momen ini, ia menunjukkan kalau harga diri pemain Real Madrid di atas segalanya.
Dan itu sejalan dengan momen saat ia beneran membela Vini ketika dikeroyok dan diintimidasi oleh staf beserta gerombolan punggawa Valencia akhir pekan lalu. Pokoknya mantap deh akhir Rudiger ini. Sebab ya bagaimanapun, Madrid emang butuh sosok semacam ini biar lawan gak seenak jidat bertingkah semaunya. Sementara itu selaga, Carlo Ancelotti mengaku jika timnya bermain buruk di laga ini, yang mana ia menyadari jika Madrid mainnya kayak gini lagi, maka itu akan jadi kesulitan tersendiri. Karena di 8 besar nanti pastinya lawan yang dihadapi jauh lebih sulit. Kami bermain buruk, tidak ada intensitas. Kondisi psikis mempengaruhi performa kami. Kami menghadapi lawan yang kualitasnya bermain tanpa takut dan kami seperti tidak lepas dari awal hingga akhir. Kami kesulitan, tapi yang penting bisa lolos ke perempat final dan kami sudah di sana. Idenya adalah, saya ingin lebih menekan lawan dengan gelandang yang lebih energik, tapi kami malah bermain lambat. Tidak ada tekanan, lambat dalam menguasai bola, tidak langsung ke depan, tetapi malah lebih sering umpan ke samping. Ini bukan malam yang menyenangkan, dan itu salah saya. Terkadang hal seperti ini bisa terjadi Liga Champions, dan itu pernah terjadi pada kami saat menjamu Chelsea April 2022 lalu. Tapi terkadang, jangan lupa juga, kalau laga buruk seperti ini bisa membuat Anda tersingkir. Ucap Don Carlo, seperti dikutip ESPN. Senada dengan Ancelotti, Rudiger sendiri usai laga mengatakan kalau meskipun lolos, masih banyak hal yang harus dievaluasi. Sebab bagaimanapun, lolos dengan cara semacam ini bukanlah sebuah standar bagi tim sebesar Real Madrid. Apalagi melihat lawan yang dihadapi, seharusnya Madrid bisa menampilkan permainan yang lebih baik. Kami tidak akan merayakannya, tentu saja, karena ini bukan penampilan yang bagus. Pada akhirnya kami menang, pada akhirnya kami memang berhasil melewatinya. Namun ada banyak hal yang perlu dibicarakan setelah ini. Tegas bek asal Jerman tersebut. Yap, pada akhirnya sekali lagi Madrid memang berhasil lolos. Namun yaitu tadi, dengan sejuta catatan dan melihat gimana potensi lawan yang dihadapi seperti PSG, Munchen, hingga Manchester City, jelas kalau Madrid mainnya kayak gini, wah ya berat. Apalagi PSG bersama Mbappe sedang on fire. Begitu pula dengan City, yang meskipun tak sedahsyat musim lalu, namun tetap mengerikan. Dan jangan lupakan Bayern Munchen yang sedang dalam misi bangkit lagi. Intinya buat fans Madrid yang budiman, tetap kalem dan jangan berlebihan. Sebab bagaimanapun, segalanya pasti akan jauh lebih sulit di 8 besar. Namun meskipun berat, percayalah, Real Madrid tetaplah Real Madrid. Dan mereka tahu gimana caranya menghadapi tekanan. Oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.